media bekas maggot atau yang lebih dikenal dengan kasgot, yang hari ini adalah hasil produksi akhir dari budidaya maggot BSF yang masih banyak belum termanfaatkan. Padahal teman-teman perlu ketahui, ini adalah uji proksimat antara kotoran kelinci, kotoran ayam, dan kasgot. Teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, di kesempatan yang sama kita akan membahas tentang produk akhir dari hasil budidaya maggot BSF. Oke, hari ini kita mau bersih-bersih kasgot. Kasgot atau yang lebih dikenal dengan bekas maggot. Bekas maggot ini selalu ada di setiap para pembudidaya maggot BSF, karena pemangkasan yang dilakukan untuk budidaya maggot itu adalah salah satu hal yang wajib. Tujuannya salah satunya adalah untuk mempercepat budidaya maggot dan yang lain-lain. Tapi di season kali ini kita akan cerita bagaimana cara membersihkan kasgot secara manual. Walaupun dengan menggunakan mesin bisa, tapi hari ini banyak pembudidaya yang kalangan menengah ke bawah itu belum mempunyai mesin pengayak. Akhirnya cara yang seperti ini adalah cara yang paling efektif. Teman-teman bisa lihat, masih banyak maggot yang tersisa ketika dilakukan pemangkasan. Dan ketika kasgotnya dibungkus dengan maggot-maggot sisa seperti ini, ada beberapa petani yang keberatan, padahal kandungannya malah jauh lebih bagus. Tapi ketika kasgot ini ditebar di media tanam untuk menanam sayuran atau untuk memupuk pohon-pohonan, masalahnya adalah banyak unggas yang datang yang akhirnya malah merusak dari tanaman yang hari ini ditanam oleh para petani. Oleh sebab itu para petani menginginkan kasgotnya itu betul-betul bersih dari maggot. Karena kandungan maggot sendiri, teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil uji lab atau proksimat yang kita lakukan untuk mengetahui perbandingan antara kotoran kelinci, kasgot, dan kotoran ayam. Intinya kasgot masih menang dalam komposisi untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Kita nggak akan cerita panjang lebar dengan kasgot, fungsi, dan yang lain-lain, tapi kita akan lebih cenderung cerita bagaimana mereka membersihkan kasgot. Oke, tebar lagi Anjul, sebelah sana Anjul, sekalian aja. Karena pembersihan kasgot ini yang paling sangat mudah dilakukan ya menggunakan bebek, ayam, dan entok. Setelah nanti si bebek, entok ataupun ayam menghabiskan dari maggotnya, nanti langsung kita kasgotnya ini kita simpan untuk proses selanjutnya, pemilahan antara kasgot premium dan kasgot biasanya. Kasgot biasa. Oke, ini udah selesai. Buka pintunya Jul. Kita mau lihat bagaimana Formula 1 kita membersihkan dari kasgot. Oke. Kasih minum Jul, satu Jul. Kasihan. Oh, si Rabon langsung. Sana Bon. Sana kasgotnya banyak, maggotnya. Ngapain dekat-dekat sini? Oke, kita lihat keasikan mereka untuk membersihkan maggotnya dari kasgot. Hari ini buat teman-teman semuanya, budidaya maggot ini teman-teman sudah melihat fungsi juga efektivitas. Intinya teman-teman budidaya maggot, maka secara otomatis sektor peternakan apapun, bukan kita cerita sombong, tapi insya Allah sektor peternakan unggas jenis apapun itu mau makan maggot.
tinggal saja berapa persen maggot itu bisa diberikan kepada unggas. Setelah saya lihat di budidaya entok dan bebek, ternyata unggas jenis ini lebih banyak bisa makan maggot dibandingkan dengan unggas lainnya. Jadi contoh ayam itu nggak bisa lebih dari sekitar 30%, karena ayam masih butuh yang lain-lain lah. Tapi berbeda dengan entok dan bebek. Entok dan bebek ini untuk masa grower, mereka bisa dipaksa atau dijor dengan menggunakan maggot BSF. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan menambah jumlah dari budidaya entok kita. Karena kemarin saya jalan-jalan ke salah satu peternak entok tronton, untuk melihat postur tubuhnya memang sangat berbeda jenis entok ini. Intinya dalam budidaya entok ataupun bebek, Jol jangan situ Jol, nanti kaskotnya basah, sana pinggirnya. Intinya budidaya entok ini sedikit lebih mudah dibandingkan budidaya ayam. Salah satunya genetik ataupun terah. Kalau di ayam lebih cenderung kita menyebutnya genetik ayam A, B, C, D. Sedangkan di entok ini ada terah. Ada terah tronton, ada terah jumbo, ada terah lokal, ada terah bati, ada terah apalagi rabon. Dan di sini para pembudidaya ataupun peternak nggak kesulitan lagi untuk memilih entok mana yang paling cocok untuk dibudidaya. Dan hari ini untuk terah yang paling cocok untuk kelas pedaging ataupun bisa dibilang anak minti ataupun anak entoknya itu mahal, itu adalah entok jumbo dibandingkan dengan entok lokal. Karena kemarin saya kunjungi peternak entok jenis tronton, beliau mampu menjual entoknya seharga 13 juta. Luar biasa. Cuman kelasnya itu adalah kelas hobi, sama seperti ayam juga ada yang harga segitu. Cuman yang mau saya ceritakan di sini adalah untuk pembudidaya yang hari ini pengen entok pedaging, sudah jelas tempatnya, yaitu entok lokal dan entok jumbo. Kedua entok ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada entok jumbo, jika genetik ataupun terahnya itu masih terjaga, maka insya Allah pertumbuhan minti atau DOE-nya itu sangat cepat. Berbeda dengan entok lokal. Entok lokal itu agak sedikit lebih lama. Sama sih seperti ayam kampung dan ayam KUB. Jadi seperti itu. Jadi entok jumbo ini selain pertumbuhannya cepat, daya tahan tubuhnya juga sedikit lebih kuat dibandingkan dengan entok lokal. Yang kedua, anak entoknya ataupun DOE-nya itu masih sangat fantastis harganya. Karena harga DOE-nya itu 1 tahun kemarin saya beli di harga 65.000. Di tahun ini tuh harganya 40 sampai 45.000. Ya insya Allah tahun depan pun masih bisa di harga 25.000 ataupun 20.000. Intinya di harga itu cukup fantastis. Karena harga DOC yang hari ini sama-sama kita lihat, nggak ada DOC yang harga 20.000 untuk pedaging. Ayam Mardi saja masih di angka 13.000. Ayam kampung dengan jenis pedaging, itu pun kita kesulitan untuk menjualnya. Kita harus menyilangkan atau mixing antara ayam Mardi dengan ayam lokal. Beda dengan entok. Entok ini pasarnya jelas. Untuk apalagi yang hari ini kita yang beragama Islam, pada saat Lebaran kita dimana banyak membutuhkan uang untuk menikmati daripada Lebaran, entok ini termasuk salah satu pasar yang sangat signifikan permintaannya. Dan pada saat itu entok banyak dibutuhkan oleh beberapa daerah. Oke, intinya hari ini buat teman-teman semuanya, insya Allah informasi ini berguna, bermanfaat, terutama untuk saya sebagai data dan buat teman-teman untuk bahan perbandingan. Oke, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.